Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru yang hebat, kali ini saya Jenny Novita Sari, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Tanjung Sari, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi pada modul 1.1.A.8. Bapak Ibu guru, ada 3 pertanyaan yang saya gunakan untuk merefleksikan diri saya. Pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul itu? Kemudian pertanyaan yang terakhir, pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baiklah Bapak Ibu guru yang hebat, saya akan menjelaskan satu persatu anggapan saya sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu yang pertama adalah guru sebagai pusat. Guru mendominasi kelas. Dalam kondisi ini, suasana pembelajaran cenderung lebih berpusat pada peran guru sebagai sumber pengetahuan dan otoritas di kelas. Sehingga yang pertama akibatnya penyampaian satu arah. Guru berperan sebagai pengajar utama yang memberikan pengetahuan kepada siswa secara verbal atau melalui presentasi. Siswa hanya menjadi pendengar yang pasif yang menerima informasi tanpa banyak interaksi. Akibat yang kedua, ketergantungan pada buku teks. Pembelajaran didasarkan pada buku teks atau materi pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Guru mengikuti struktur dan urutan yang telah ditetapkan dalam buku teks dengan sedikit fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemudian akibatnya yang ketiga adalah guru sebagai pusat perhatian. Guru menjadi pusat perhatian utama dalam kelas. Siswa fokus pada guru. Kemudian yang keempat, kurangnya interaksi dan kolaborasi antar siswa. Siswa jarang berinteraksi secara langsung dengan sama siswa. Komunikasi dan diskusi antar siswa terbatas. Hal ini terjadi karena fokus utama pada siswa adalah interaksi antara guru dan siswa. Kemudian yang kelima, evaluasi berbasis penilaian akhir. Evaluasi yang lebih berfokus pada penilaian akhir berupa ujian atau tes yang menilai pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Evaluasi formatif yang memberikan umpan balik sepanjang proses pembelajaran mungkin kurang begitu diterapkan. Anggapan yang kedua sebelum saya mempelajari modul 1.1 Bapak Ibu adalah fokus pada aspek kognitif. Akibatnya, satu, pendidikan yang bersifat penuh tekanan. Jika pendekatan pembelajaran terlalu terpusat pada ketercapaian materi dan KKM, siswa dapat merasa tertekan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini dapat mengakibatkan tingkat stres yang tinggi dan tentu saja akan mengurangi motivasi belajar mereka. Kemudian, akibat yang kedua yang saya rasakan adalah rote learning atau sistem hafalan. Fokus yang berlebihan pada ketercapaian materi dapat mendorong siswa untuk mengandalkan pembelajaran mekanis dan hafalan. Mereka mungkin cenderung tidak memahami konsep secara mendalam, melainkan hanya mempelajari informasi untuk menghadapi tes atau ujian. Ini dapat mengurangi kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dalam situasi kehidupan yang nyata. Bapak Ibu, akibat yang ketiga yang saya rasakan adalah minimnya pengembangan keterampilan non-akademik. Ketika pendidikan terlalu terfokus pada materi dan KKM, aspek pengembangan keterampilan non-akademik seperti keterampilan sosial, kemudian pemecahan masalah, kreativitas, dan tentu saja kerjasama seringkali diabaikan. Hal ini dapat menghambat kemampuan siswa untuk berkembang secara holistik
dan siap menghadapi tuntutan dunia nyata. Akibat yang keempat yang saya rasakan adalah hilangnya minat dan antusiasme. Jika pembelajaran hanya difokuskan pada pencapaian materi, siswa yang tidak tertarik pada topik tersebut dapat kehilangan minat dan antusiasme dalam belajar. Mereka mungkin merasa terasing dan merasa bahwa pembelajaran tidak relevan dengan kehidupan mereka. Yang kelima, yang terakhir adalah kurangnya pemahaman mendalam. Fokus yang berlebihan pada KKM dan pencapaian materi dapat mengakibatkan siswa hanya berfokus pada aspek permukaan pembelajaran. Mereka mungkin hanya belajar untuk lulus tes atau ujian tanpa memahami konsep secara menyeluruh. Akibatnya, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam menghubungkan konsep yang berbeda atau menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks yang baru. Anggapan ketiga yang saya rasakan ketika saya sebelum mempelajari modul 1.1 adalah kurangnya memahami karakteristik siswa sehingga terjadi ketidaksesuaian dalam pengajaran. Ketika saya tidak memahami karakteristik siswa, saya tidak dapat mengidentifikasi gaya belajar, tingkat pemahaman, atau bahkan kebutuhan individu siswa. Akibatnya, pengajaran mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan siswa, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk memahami dan belajar secara efektif. Kemudian yang kedua, minimnya keterlibatan dan motivasi. Ketika saya tidak memahami minat dan kebutuhan siswa mungkin kehilangan minat dan motivasi dalam proses pembelajaran. Mereka mungkin merasa bahwa pelajaran tidak relevan dengan kehidupan mereka atau tidak memenuhi kebutuhan mereka secara pribadi. Ini dapat menyebabkan kurangnya keterlibatan aktif dalam pembelajaran dan menurunkan motivasi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Ketidakpercayaan diri dan frustasi. Jika guru tidak memahami tingkat kemampuan dan kebutuhan siswa yang berjuang dalam pembelajaran dapat merasa frustasi dan kurang percaya diri. Mereka mungkin merasa tidak didukung atau diabaikan, yang dapat merusak kepercayaan diri mereka dan menghambat perkembangan akademik mereka. Kemudian yang keempat, potensi yang tidak tergali secara maksimal. Setiap siswa memiliki potensi yang unik yang dapat mereka kembangkan. Ketika guru tidak memahami karakteristik siswa, potensi individu tersebut mungkin tidak tergali secara baik. Ini dapat menghambat perkembangan siswa secara keseluruhan dan membatasi kesempatan mereka untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir adalah kesenjangan dalam perkembangan siswa. Ketidakpahaman guru terhadap karakteristik siswa dapat mengakibatkan adanya kesenjangan dalam perkembangan siswa. Siswa yang membutuhkan bantuan tambahan atau tantangan tambahan mungkin tidak mendapat perhatian yang sesuai, sementara siswa yang berkemampuan tinggi mungkin merasa terhambat dalam kemampuan mereka untuk berkembang secara optimal. Bapak Ibu guru yang hebat, untuk menjawab pertanyaan refleksi diri saya yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Kedua, student centered atau pembelajaran berpusat kepada siswa. Kemudian yang ketiga adalah menghargai setiap karakteristik siswa. Kemudian menjawab pertanyaan yang kedua, perilaku apa yang berubah setelah saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, mengemas pembelajaran semenarik mungkin. Kemudian yang kedua, akan memberikan kebebasan kepada siswa dalam menyelesaikan tugasnya. Kemudian yang terakhir, saya akan menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Bapak Ibu guru yang hebat, saya akan menjawab pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, atau dengan kata lain, strategi-strategi perubahan apa yang akan saya lakukan untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah saya akan menerapkan pendekatan pembelajaran aktif.
Penggunaan metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran seperti diskusi kelompok, proyek berbasis masalah, simulasi, atau bahkan permainan peran. Metode ini mendorong partisipasi aktif siswa, keterlibatan langsung dalam eksplorasi dan pemecahan masalah, serta pengembangan keterampilan kritis dan kreatif. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran kolaboratif, mendorong kerjasama dan kolaboratif antara siswa. Saya dapat mengatur aktivitas kelompok, proyek kelompok, atau diskusi kelompok untuk membantu siswa saling belajar dan membangun pengetahuan bersama. Ini mengaktifkan siswa sebagai agen pembelajaran dan memfasilitasi pertukaran gagasan serta perspektif yang beragam. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah penggunaan teknologi pembelajaran. Memanfaatkan teknologi pembelajaran atau pendidikan untuk memberikan akses ke berbagai sumber daya dan alat pembelajaran interaktif. Ini mencakup penggunaan video, simulasi, platform pembelajaran online, dan aplikasi edukatif yang memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan menyesuaikan kecepatan pembelajaran mereka. Kemudian yang keempat adalah evaluasi formatif, menggeser fokus evaluasi dari penilaian akhir yang berpusat pada guru menjadi penilaian formatif yang berkelanjutan. Guru dapat memberikan umpan balik yang konstruktif dan memberdayakan siswa untuk memantau kemajuan mereka sendiri. Siswa juga dapat melibatkan diri dalam proses refleksi dan pemantauan diri terhadap pencapaian mereka. Kemudian yang kelima, memperhatikan kebutuhan individu. Mengakui perbedaan dalam gaya belajar, kecepatan belajar, dan kebutuhan khusus siswa, guru harus memperhatikan kebutuhan individual siswa dan memberikan sesuai seperti penyediaan materi tambahan, modifikasi tugas, atau penggunaan strategi pengajaran yang berbeda. Di strategi yang terakhir atau yang keenam, pemberdayaan siswa, mendorong siswa untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran mereka sendiri. Guru dapat memberikan ruang bagi siswa untuk mengajukan pertanyaan, menyelidiki minat mereka sendiri, dan mengambil tanggung jawab atas proses pembelajaran mereka. Ini akan meningkatkan motivasi intrinsik siswa dan mengembangkan kemandirian mereka. Demikian paparan tugas saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Terima kasih.